إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin sidang Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala macam larangannya. Hadirin sidang Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Makanlah apa yang ada di bumi ini dengan cara yang halal dan yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu, kata Allah, musuh yang nyata bagi kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hamba-Nya agar memakan dari apa yang Allah anugerahkan kepada mereka di muka bumi ini dengan makanan yang halal, yang diperoleh dari cara yang halal, yaitu makanan yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti, mengingatkan bagi manusia yang ada di muka bumi ini, janganlah dia memakan harta yang haram. Kalaulah hal itu dia lakukan, maka kata Allah, sesungguhnya engkau telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Engkau telah menuruti perintah-perintah syaitan. Dan ketahuilah, syaitan itu, kata Allah, musuh yang nyata bagi kalian. Karena perbedaan antara seorang mukmin dengan orang Yahudi adalah dengan cara, di antaranya dengan mengambil makanan dari sesuatu yang halal. Karena sifat seorang mukmin, tidaklah mereka memasukkan di dalam tubuh mereka kecuali sesuatu yang halal. Berbeda dengan sifat orang Yahudi, mereka senantiasa mengambil harta, mencari harta dari sesuatu yang haram. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat mereka di dalam Al-Qur'an, wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal udwan wa aklihimus suht la bi'sa ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau melihat kebanyakan orang-orang Yahudi tersebut, mereka berlomba-lomba dalam perbuatan dosa, mereka berlomba-lomba dalam permusuhan, wa aklihimus suht, mereka berlomba-lomba memakan sesuatu yang haram, la bi'sa ma kanu ya'malun, sungguh jelek apa yang mereka lakukan. Pada zaman sekarang ini, pada abad zaman sekarang ini, banyak di antara manusia berlomba-lomba mengumpulkan harta benda. Banyak di antara manusia berusaha sebisa mungkin bagaimana dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya karena takut akan masa depannya. Sehingga di antara mereka tidak memperdulikan lagi ketika mereka mencari harta, mencari rezeki, apakah hal tersebut didapatkan dari sesuatu yang haram ataukah didapatkan dari sesuatu yang halal. Yang penting
bagi mereka bagaimana mereka bisa mengumpulkan harta. Dan orang-orang semacam ini diingatkan oleh Nabi SAW jauh-jauh hari di dalam hadis beliau. Beliau mengatakan la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha min al-mal. Kata Nabi SAW, akan datang suatu masa di mana para manusia tidak memperdulikan lagi apa yang mereka dapatkan dari harta. Amin halalin amin haram. Apakah yang dia ambil dari sesuatu yang halal ataukah yang dia ambil dari sesuatu yang haram. Orang-orang yang semacam ini, orang yang diisyaratkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini, orang-orang yang bermasalah akidahnya, orang-orang yang harus koreksi, mengoreksi kembali akidah mereka. Karena orang-orang semacam ini di dalam hatinya tautan dia dengan harta melebihi tautan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mendoakan kecelakaan, kebinasaan kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah. Kata Rasulullah SAW, celaka binasa budaknya dinar, celaka dan binasa budaknya dirham, celaka dan binasa budaknya pakaian. Ini Rasulullah yang berdoa. Rasulullah SAW tidaklah beliau berdoa kecuali doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah doakan kebinasaan bagi mereka. Dan Rasulullah doakan kehancuran bagi mereka. Karena mereka bukan hamba yang patuh kepada Allah. Mereka bukanlah hamba yang tunduk pada perintah Allah, tetapi mereka menjadi budak-budak harta. Sehingga mereka tidak memperdulikan apa yang mereka ambil dari harta mereka, apakah itu sesuatu yang halal ataukah itu sesuatu yang haram. Oleh karenanya agama Islam menjelaskan kepada kita begitu detail, begitu teliti dampak seorang muslim memakan harta yang haram. Di antara dampak yang luar biasa yang disebutkan oleh Nabi SAW, akibat seseorang memakan sesuatu yang haram, Allah ancam pelakunya dengan siksa api neraka. Rasulullah SAW berkata kepada salah seorang sahabat, berkata kepada Ka'ab ibnu Ujrah, kata Rasulullah, ya Ka'ab ibnu Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa wa kanatin naru awla bihi. Wahai Ka'ab ibnu Ujrah, kata Nabi SAW, tidaklah sebuah daging yang tumbuh dan berkembang dari sesuatu yang haram kecuali pada hakikatnya dia memasukkan ke dalam tubuhnya neraka jahanam. Tidaklah seorang ayah memberikan makan kepada anaknya dari sesuatu yang haram kecuali dia menumbuhkan pada diri anak tersebut daging yang siap disambar oleh api neraka. Oleh karenanya Khawlah, seorang sahabiyah, beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda. Kata Khawlah, inna rijalan yatakhawaduna fi malillah bighairi haqqin falahumun naru yawmal qiyamah. Kata Khawlah, seorang sahabiyah yang mulia, saya mendengar Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang laki-laki berjalan di atas air fi malillah bighairi haqqin. Ini permisalan yang luar biasa dari Nabi SAW. Seseorang berjalan di atas air dari harta tanpa hak. Orang ketika berjalan di atas air, maka air itu meliputinya. Itu menunjukkan dia memiliki harta yang berlimpah, harta yang begitu banyak. Tetapi harta tersebut, kata Nabi SAW, dia ambil dengan cara yang tidak benar, diperoleh dari harta yang haram. Illa falahumun naru yaumal qiyamah, maka baginya lah, kata Rasulullah, neraka di hari kiamat kelak. Bahkan tidak hanya itu saja, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, kata Nabi SAW, di hari kiamat kelak, salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Kata Nabi SAW, ada 3 golongan manusia nanti di hari kiamat tidak ajak Allah bicara. Kita kalau sudah tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat sudah binasa. Orang ini tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Tidak hanya ini saja hukumannya. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak menoleh mereka. Wala yuzakkihim, Allah tidak sucikan mereka. Kemudian apa kata Rasul? Walahum adzabun alim,
dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Satu saja dari 4 hukuman ini sudah binasa kita di hari kiamat kelak. Ini 4 hukuman terdapat pada jenis orang ini. Di antaranya Nabi SAW menyebutkan al-munfik sila'atuhu bil halifil kadhib, yaitu orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Dengan dia berdusta, ketika dia berdagang dia berdusta, bahkan dia bersumpah dengan nama Allah dengan berdusta. Kata Nabi SAW, orang semacam ini di hari kiamat kelak tidak akan Allah ajak bicara, tidak Allah akan sucikan mereka, tidak akan Allah lihat mereka, dan bagi mereka adab yang sangat pedih. Ancaman yang luar biasa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi SAW. Allah ancam mereka neraka Jahannam. Yang kedua, dampak yang luar biasa akibat seseorang makan dari harta yang haram, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima sedekah yang dia sedekahkan di jalan Allah. Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullah salatan illa bit-tuhur wa la yaqbalullah sadaqatan min ghulul. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW, tidak menerima salat seorang hamba kecuali dengan taharah, kecuali didahului dengan wudu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima sedekah yang disedekahkan oleh seorang muslim dari harta yang haram. Allah tidak terima hartanya, Allah tidak terima sedekahnya. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya tentang tafsir ayat innama yatakabbalallahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa, ditanya Imam Ahmad, apa yang dimaksudkan dengan muttaqin di dalam ayat ini? Ditanya beliau, su'ila Imam Ahmad, ayyul muttaqin? Wahai Imam, apa yang dimaksudkan muttaqin di dalam ayat ini? Sehingga Allah tidak menerima ibadah seseorang, harta yang dia sedekahkan kecuali orang-orang yang bertakwa. Kata Imam Ahmad, yattaqi fil asya fayakhafu ayyaqa'a amma la yahil. Kata beliau, orang yang berhati-hati terhadap segala sesuatu dan dia takut memasukkan segala sesuatu di dalam tubuhnya dari apa-apa yang Allah tidak halalkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalan sedekah seorang muslim. Ditakutkan sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akibat harta yang dia ambil dari haram. Dan dampak yang ketiga, di antara dampak yang begitu banyak seseorang makan harta yang haram, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan doanya, tidak Allah terima doanya, tidak Allah kabulkan doanya. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam sebuah hadis, Nabi menyebutkan ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan begitu panjang, melakukan safar yang begitu jauh. Salah satu tanda dikabulkannya doa seorang muslim, tanda dikabulkannya doa seorang muslim ketika dia melakukan safar. Orang safar itu doanya mustajab. Orang yang melakukan perjalanan itu doanya mustajab. Berkata Ibnu Rajab, semakin jauh safar itu, semakin mustajab doanya. Orang ini diisyaratkan oleh Nabi SAW perjalanan yang dia lakukan begitu jauh, karena disebutkan dalam hadis tersebut as'asa aghbar, orang tersebut penuh debu, perjalanan rambutnya penuh debu. Kemudian kata Nabi SAW, yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian orang ini ketika berdoa, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dan salah satu adab di dalam berdoa, seseorang mengangkat kedua tangannya. Kemudian kata Nabi SAW, orang ini mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Salah satu di antara adab dalam berdoa, seseorang memulai doanya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini sudah safar, sudah melakukan adab dan etika-etika di dalam berdoa, tetapi apa kata Rasulullah? Mat'amu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Kata Nabi SAW, makanannya haram, minumannya haram, diberi gizi dari sesuatu yang haram, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, padahal doa senjata seorang mukmin. Kalaulah doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemana kita harus mengadu? Kepada siapa kita meminta? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas diriwayatkan, beliau pernah ditanya oleh para sahabatnya, wahai Sa'ad, kenapa engkau
selalu doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau salah satu seorang sahabat Nabi SAW, setiap kali berdoa Allah kabulkan doamu. Apa penyebabnya? Kemudian kata Sa'ad, wallahi kata Sa'ad, ma rafa'tu ila fami luqmatan illa wa anni alimun min aina ja'at biha wa min aina kharajat. Kata Sa'ad, tidaklah saya memasukkan sebuah makanan ke dalam mulutku kecuali aku mengetahui dari mana makanan itu datang dan dari mana makanan itu pergi. Aku mengetahui, tidak memasukkan di dalam tubuhku, tidak memasukkan di dalam mulutku kecuali sesuatu yang halal. Dan ini salah satu sebab dikabulkannya doa seorang muslim. Dia senantiasa berhati-hati memakan dari sesuatu yang haram. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah pada suatu hari dalam perang Khaybar, Nabi SAW pada saat itu para sahabat datang di hadapan Nabi SAW. Sebagian para sahabat mengatakan fulanun syahid, sesungguhnya orang itu mati syahid, wa fulanun syahid, dan orang tersebut mati syahid. Mendengar hal demikian, Nabi pun mengatakan la, kalla, kata Nabi SAW, tidak, innama yajurruha finnar fi ghullat fi aba'atin ghallaha. Kata Nabi SAW, tidak, sesungguhnya orang tersebut tidak di surga, orang tersebut tidak mati syahid, melainkan orang tersebut dia masuk neraka. Kemudian Nabi SAW pun menjelaskan sebab dia masuk neraka. Gullatin burdatin ghallaha, karena pakaian yang dia curi ketika di medan perang. Di dalam medan peperangan, seorang pasukan tidak boleh dia mengambil harta kecuali harta itu sudah dibagikan oleh kaum muslimin, dibagikan oleh Nabi SAW. Orang ini dia mengambil harta sebelum dibagikan kepada kaum muslimin. Padahal harta yang dia ambil cuma sepotong baju, cuma sepotong jubah dia ambil yang tidak ada nilainya. Tetapi apa kata Nabi SAW? Sebab demikian dia masuk neraka. Coba anda bayangkan, orang ini berjihad di jalan Allah. Orang ini berjihad di jalan Allah. Dia menumpahkan, mengeluarkan semua uangnya. Dia mencurahkan semua tenaganya. Dia mengorbankan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akibat satu perbuatan dosa, dia mengambil suatu harta yang haram, cuma sebuah jubah yang tidak ada begitu nilainya, tidak begitu besar. Apa kata Nabi SAW? Yajurruha finnar, yang mana jubah tersebut membawa dia kepada neraka. Maka berapa banyak orang pada zaman sekarang, berapa juta dia ambil orang-orang, berapa ratusan juta dia tipu manusia, berapa ratusan juta dia ambil harta tersebut dari suatu yang haram. Maka pantas orang semacam ini diancam dengan api neraka, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW kepada Ka'ab bin Ujrah, illa wa kanatin naru aula bihi, tidaklah daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram kecuali neraka lah yang lebih pantas untuk menyantap daging tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.